Nah sekarang ini kan banyak orang-orang Islam yang terpengaruh oleh pola instan, sampai-sampai dakwahnya itu mau dakwah instan. Sekarang dikasih tahu, sekarang juga harus sadar. Menentukan pilihan Gus Yahya terpilih, ya kita harus menerimanya. Karena ini hasil kesepakatan, sudah hasil musyawarah. Kalau komentar panjenengan tentang Gus Yahya, ngiring ngopi bareng di podcast Suramadu Suara Madura. Sini kan butuh pimpinan. Definisi organisasi ini kan kalau kita lihat ya dimanapun itu pasti mengatakan bahwa organisasi adalah berkumpulnya orang-orang dengan berbagai belakang, tujuannya sama. Ini organisasi, nah kumpul terus tujuannya sama. Nah simbol tongkat ini satukan, bukan menyeragamkan, dengan persamaan universal. Artinya gini, seperti hadis al-mu'minil mu'min kalbunnya, seperti bangunan, yasuddu ba'du ba'don. Bagaimana bangunan? Bangunan itu terdiri dari berbagai komponen. Ada pandemen ya, ada dasar, terus ada tiang, ada tembok, ada dinding, ada atap. Semuanya jelas komponennya. Bentuknya jelas, tembok saja, dinding saja dengan tiang. Ini kan beda ukuran semennya. Karena agar supaya jelas. Jadi berbagai jelasnya komponen tadi saling topang menopang sehingga menjadi bangunan yang kuat. Kalau nggak jelas, nggak kuat bangunan itu. Atau tidak akan bermanfaat. Satu contoh, antara jendela dengan pintu. Nggak ada beda. Bingung orang yang masuk. Orang yang masuk bingung orang mana ini. Nah maka setiap manusia ini kan pasti punya karakter beda, punya potensi beda. Nah dari berbagai potensi yang ada, karakter yang ada ini saling mengisi, saling topang menopang. Nah juknisnya, petunjuk teknis dari konsep tadi menyatukan bukan menyeragamkan ya. Itu wa matil kabiyaminika ya Musa qala ya soy atau kawalaya. Jadi tujuannya adalah organisasi dibentuk ini atau kawalaya buat pegangan. Umat ini biar ada pegangan. Sebab kalau nggak ada pegangan ini akan terseret oleh arus zaman. Apalagi di era sekarang ini. Iya kalau nggak ada pegangan ulama, pegangan agama atau sebuah ajaran yang disepakati, ini akan betul-betul tergilas oleh simbol-simbol modern sekarang ini, simbol-simbol digital dan sebagainya kan. Orang bagaimana bikin konten yang penting viral, nggak peduli menabrak norma-norma dan sebagainya, penting viral. Nah ini kan bahaya seperti itu. Nah yang kedua wahausubiha ala ghanami, ini ekonomi. Jadi kalau ada orang mengatakan NU ini jangan ngurusin ibadah toh, tapi ekonomi juga loh. Dari konsep dasar dari Syekhona Khalil juga memerintahkan seperti itu. Ekonomi. Sebab dengan adanya peningkatan ekonomi, harapannya kan rukun iman ini biar lengkap 5. Rukun Islam kok. Rukun Islam ini kan lengkap 5. Zakat kan harus kaya. Kalau nggak kaya nggak bisa zakat. Orang kaya itu harus tahu ilmu ekonomi, apalagi di era sekarang bagaimana ekonomi modern dan sebagainya. Maka harus ada langkah-langkah untuk ekonomi ini kuat dan sebagainya. Bagaimana sistem ekonomi yang bagus, pengetahuan tentang potensi lokal dan sebagainya. Waliyafiyah maribu ukhra. Dan untuk hal-hal yang lain. Jadi bisa dikatakan konsep dari Syekhona Khalil ini adalah organisasi modern pertama. Karena sebelumnya itu hanya bersifat sektoral. Kayak SI hanya perdagangan, Budi Utomo hanya pendidikan. Tapi ketika berbicara konsep dari Syekhona Khalil yang diamanahkan kepada Hasyim Asy'ari ini lintas sektoral, mencakup banyak hal, seluruh sisi kehidupan manusia. Nah strateginya qala al-qihaya Musa. Jadi lengkap tuh konsep. Qala al-qihaya Musa fa'alqaha fadiyatun as'ab. Itu lempar kan tongkat Nabi Musa itu. Artinya apa? Unsur organisasi ini harus aktif bergerak di masyarakat. Karena isyaratnya dilempar. Ketika dilempar akan menjadi ular.
Lalu yang menciptakan ular tongkat Nabi Musa itu Allah Ta'ala, bukan Nabi Musa. Makanya ularnya asli. Untuk apa? Untuk melawan ular-ular sihir Fir'aun. Sihir Fir'aun itu melempar tongkat dengan menghipnotis, mempengaruhi pikiran orang agar kelihatan seperti ular. Makanya nggak heran ular tongkat Nabi Musa memakan habis ular-ular sihirnya Fir'aun. Karena hanya ilusi yang dari sihir Fir'aun. Tapi kalau yang tongkat Nabi Musa, ular beneran karena diciptakan Allah Ta'ala. Nah, itu artinya apa? Ketika pengurus NU khususnya bergerak masif aktif di masyarakat, ini akan mampu menghilangkan ilusi-ilusi yang bersifat palsu. Sekarang ini kan banyak di masyarakat dan sebagainya, baik agama dan sebagainya. Nah, qala khudha wa la takhaf. Kalau sudah bergerak, khudha wa la takhaf, suruh pegang dan jangan takut. Artinya apa? Kontrol organisasi ini harus kuat. Pergerakan tanpa manajemen pengelolaan organisatoris ini akan merugikan. Kan biasalah sifat manusia itu kalau berhasil dalam sebuah langkah akan muncul godaan-godaan. Oh, ini kalau bukan saya nggak bisa. Nah, sedangkan ini kan teamwork, ya, kerja bersama. Nah, terus lagi bisa-bisa kalau ada pilkada atau apa, pilkada bisa dijual. Ini saya punya masan ini. Nah, kan nggak boleh seperti itu. Di tengah jalan banyak kan. Nah, ya, makanya kontrol organisasi. Ya. Siapa itu? Ya Suriah, para kiai. Karena NU ini Jamiatul Ulama, bukan Jamiatul Umaro. NU ini Jamiatul Ulama, ya, bukan Jamiatul Umaro loh. Lah, maka tradisi-tradisi ulama dan sebagainya harus jaga betul. Dan yang bertanggung jawab itu ulama. Nah, kalau mampu seperti itu, kekuatan manajemen organisatoris bagus, sanu'iduha siratahal ula, akan kembali normal keadaan. Nah, ini konsep yang sangat bagus dari Syekhona Khalil, yang penting sekali untuk diketahui oleh khususnya orang Indonesia. Dan konsep ini, ingat, ini diberikan kepada santri-santri beliau yang dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Tidak hanya urusan agama. Setelah itu tahun 28 muncul Sumpah Pemuda. Filosofinya kan sama, kesatuan. Yang sebelumnya belum terpikirkan. Dan Kiai Hasyim Asy'ari memang membuat syarat. Saya mau berkenan dan mau memimpin Jamiatul Ulama kalau ulama senusantara yang dilibatkan dalam berdirinya NU. Jadi tidak hanya Jawa Madura, tapi Sumatera, dari Bugis, dari Kalimantan, itu dilibatkan semua. Jadi satu kesatu. Makanya nggak heran ketika tahun 45 Indonesia merdeka, bentuk negara ini adalah negara kesatuan, bukan negara agama. Karena negara kesatuan ini kan artinya mempersatukan seluruh agama di Nusantara ini dan mempersatukan seluruh suku bangsa di Nusantara ini menjadi satu Republik Indonesia. Nah, tentu ketika mempersatukan ini kan butuh persamaan universal, butuh titik tengah. Sama ketika berbicara pesantren. Ketika pesantren ini kan punya ciri khas sendiri, yang ada yang tafsir, ada yang hadis, ada yang hanya memperdalam nahwu dan sebagainya. Tapi titik tengahnya, persamaan universalnya adalah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah agar tercapai dengan sempurna. Ya. Kan itu titik tengahnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika berbicara pesantren. Maka ketika berbicara negara, titik tengahnya adalah sila-sila di Pancasila itu. Bagaimana di sila kedua, di situ dinyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sila pertama ya sudah paham lah tentang ketuhanan. Nah, sila kedua ini kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan ini kan artinya sadar akan sifat manusianya, bahwa manusia ini bukan makhluk sendirian, tapi makhluk sosial. Butuh orang lain. Bahkan dalam Al-Quran
dijelaskan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau tidak ingin rugi dalam hidup ini, maka 4 hal yang harus dilakukan. Gak boleh ditinggalkan salah satunya. Iman, amal soleh, wa tawassaw bil haqqi. Nah, saling menasihati. Ini kan sosial lah. Karena sehebat apapun manusia pasti akan butuh orang lain. Gak bisa hidup sendiri. Nah, ini kan kemanusiaan yang adil. Adil ini kan proporsional. Melihat sesuatu itu secara proporsional, terukur. Mana yang hak asasi, mana yang kewajiban. Artinya pakai logika. Dia itu mengukur gimana. Nggak cukup logika dan beradab. Adab ini kemampuan jiwa di dalam mengelola situasi dan kondisi. Ini fungsinya MUI adalah memberikan fatwa, memberikan sebuah kejelasan tentang satu masalah terkait dengan agama agar menjadi acuan pemerintah di dalam menyikapi atau di dalam mengeluarkan sebuah peraturan. Karena di Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan Undang-Undang Indonesia agar tidak bertentangan dengan norma agama. Yang ngerti tentang agama ini kan tokoh agama. Ketika bicara Islam di MUI. Nah, maka ada fatwa MUI. Jadi tidak terfokus ke agama Islam gitu ya. Karena Enggak. agama gitu. Iya. Ya tentu harus memperhatikan local wisdom kayak di Bangkalan. Karena mayoritas adalah muslim dan kulturnya muslim. Yang demikian. Seperti kejadian kemarin yang yang tentang sesajen itu, atau ketua MUI bisa bergerak di situ juga bagaimana? Lah karena negara ini fungsinya adalah khirasatud dunya, menjaga aturan dunia. Aturan dunia itu kan meliputi ketentraman, agar tidak terjadi gesekan antar masyarakat. Maka terjadi tendang-tendangan sesajen dan sebagainya itu perspektif negara itu kan bertentangan dengan sila kedua tadi. Tidak hanya adil tapi juga beradab. Tentang kemanusiaan. Para ulama-ulama kita terdahulu mencontohkan proses dakwah. Nah, sekarang ini kan banyak orang-orang Islam yang terpengaruh oleh pola instan. Sampai-sampai dakwahnya itu mau dakwah instan. Sekarang dikasih tahu, sekarang juga harus sadar. Lah kan nggak seperti itu, ada proses. Hadisnya saja man ra'a mungkaron falyughayyir. Bukan menghilangkan, tapi merubah. Merubah itu kan butuh proses. Nah, dianggapnya mungkin terlalu lama kayak. Iya. Jadi di situ ada fungsi masing-masing. Negara fungsinya adalah menjaga aturan dunia, hubungan kesehatan, terus keamanan. Nah, ormas Islam ini fungsinya khirasatuddin, menjaga aturan-aturan agama agar manusia dalam menjalani kehidupan ini tidak keluar dari aturan-aturan agama sehingga menjadi manusia yang hidup kekal lah dunia dan akhirat. Ini guys, mungkin boleh kita menyinggung sedikit tentang muktamar kemarin guys. Muktamar kemarin kan ada 2 tokoh besar yang mewarnai muktamar kemarin. Beliau Kiai Said Agil sama Gus Yahya guys. Iya. Dan sekarang kita harus tabi dan manut sama Gus Yahya guys. Iya. Kalau Kiai sendiri bagaimana? Kalau prinsip saya tetap musyawarah untuk kemajuan organisasi, ya. Musyawarah untuk membangun organisasi, apalagi di era sekarang ini, ya, bagus. Tapi di dalam perilaku, apapun itu, harus menjaga betul tradisi-tradisi ulama. Karena NU adalah Jamiyatul Ulama. Nah, makanya kemarin konsisten, saya sebagai ketua PCNU Bangkalan konsisten tidak ikut urusan dukung-mendukung. Karena NU ini Jamiyatul Ulama, bukan Jamiyatul Umaro.
Tapi kan kemarin panjenengan jadi salah satu anggota muktamar juga. Nah, iya, muktamar itu adalah rangka musyawarah. Di antaranya adalah memilih pimpinan, kan demikian. Memilih pimpinan, prosedur dalam NU itu adalah memilih Rois Am dulu, yang memilih itu anggota AHWA, para ulama-ulama yang sudah terseleksi lah istilahnya ya. Nah, baru setelah itu memilih Tanfidiyah, itu pun atas persetujuan Rois Am terpilih, kan demikian. Makanya kita tabiul ulama. Kenapa kemarin tuh PCNU Bangkalan itu konsisten nggak ikut-ikutan apa euforia dukung mendukung dan sebagainya. Ya karena itu tadi. Ya jadi, nah ketika musyawirin sudah menentukan pilihan Gus Yahya terpilih, ya kita harus menerimanya. Karena ini hasil kesepakatan, sudah hasil musyawarah. Kalau komentar panjenengan tentang Gus Yahya, Gus Yahya sebagai generasi, ya, regenerasi ya, kemungkinan visi-visinya bagus. Ya tentu sehebat apapun manusia itu butuh pengawasan, butuh peran orang lain. Visi misinya Gus Yahya itu lebih memperkuat NU dari dalam. Jadi birokrasi organisatoris harus kuat. Apalah guna meskipun NU mampu membuat universitas, bikin gedung yang tinggi atau apa, lembaga-lembaga yang hebat, tapi organisasinya tidak mandiri, organisasinya tidak berjalan dengan bagus. Jadi tolok ukur hebatnya sebuah organisasi itu kalau organ organisasi, baik lembaganya, banomnya, seluruh pengurusnya itu bergerak secara organisatoris, baru itu dikatakan kuat. Nah itu masih dibangun oleh, nah makanya termasuk diantaranya adalah ketika Gus Yahya memasukkan unsur perempuan di urusan di kepengurusan PBNU-nya. Nah saya husnuzonnya gini, karena ingin memperkuat organisatoris, kan di antara Banom NU itu kan ada muslimat. Ya, muslimat. Iya. Banom NU juga ya. Tradisinya biasanya muslimat itu repot dikontrol oleh dari NU. Kan Banom, gitu. Banom itu kan bukan terpisah. Banom itu otonom di dalam menyusun kepengurusannya. Tapi dalam kebijakan organisasi, program-programnya harus mengacu kepada NU di tingkatannya. Jadi program-programnya Banom, baik Muslimat, Fatayat, Ansor, semuanya harus mengacu berdasar programnya NU. Karena Banom ini adalah perangkat organisasi, artinya pelaksana kebijakan NU di kelompok masyarakat tertentu. Nah, biasanya muslimat ini kan repot. Dan jadinya makanya ketua muslimatnya Ibu Khofifah dimasukkan ke pengurus besar agar supaya konsolidasinya lebih mudah. Artinya biar ada tokoh-tokoh cewek ya ke cewek ke ya. Jadi komunikasinya lebih lancar dan sebagainya. Karena selama ini kan dipahami badan otonom kayak Muslimat, Fatayat, Ansor, ini seakan-akan organisasi beda. Iya. NU-nya ibarat kata NU-nya jalan ke barat, Muslimatnya ke utara, Ansornya ke selatan. Nah ini nggak bagus dalam sebuah organisasi. Jadi informasi NU wajah baru ini panjenengan positif. Iya. Ada sebagian yang nggak positif ya. Tapi yang penting kuncinya adalah isyarah Syekhona Khodil. Di situ jelas. Qala khuzha wa la takhaf. Kontrol, ya, pegangan, ya, cara megangnya Suriah harus kuat. Ya tentu dengan memperhatikan era sekarang.
Qala khudh wa la takhaf ini bukan terus dipegang careng itu cekel. Bukan dicekik dan sebagainya, enggak. Dipegang di sini adalah harus tahu memperhatikan situasi. Jadi kalau si pengurus-pengurus besar Nahdlatul Ulama seperti Suriahnya tadi Kiai Miftahul Ahyar Iya. Jadi insya Allah sudah pas dengan ucap ini. Ya, kita harapkan seperti itu. Makanya kita harus ingat betul konsep dasar NU yang dari Syekhona Khalil ini. Jangan pesimis saya. Kita harus optimis. Husnuzon, kita diajarkan oleh guru-guru kita husnuzon. Yang penting ketika ada hal-hal yang menurut kita keluar dari jalur atau apa, ini lebih mengedepankan tabayun, klarifikasi. Tabayun itu bukan mengadili, tapi mencari solusi. Dan itu sangat dibutuhkan di model zaman sekarang ini. Tabayun ini. Makanya sekarang ini kan orang kan mudah nggak peduli dari siapa dan sebagainya, informasi. Sedangkan berarti kita ini lupa, generasi sekarang ini lupa terhadap ajaran-ajaran dasar. Makanya penting sekali Nahdlatul pergerakan kebangkitan literasi agar kita ingat kembali dasar-dasar ajaran kita. Bagaimana cara menghadapi berita-berita, apakah ini valid atau tidak, butuh tabayun atau tidak. Kalau enggak, kita ini akan terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang tidak bagus yang dapat merugikan diri kita maupun kelompok masyarakat. Nah, maka ada keadaan kepengurusan NU sekarang, PBNU dan sebagainya. Mari kita kawal betul dan kita juga lakukan hal-hal yang tidak keluar dari manhaj atau metodologi salafun saleh pendahulu-pendahulu kita, bagaimana menyikapi keadaan, memperbaiki keadaan, controlling di dalam manajemen organisasi harus kuat. Karena NU ini Jamiatul Ulama, bukan Jamiatul Umarah. Tradisi-tradisi ulama harus jaga betul, seperti Tabirul Ulama dan sebagainya. Kayak gitu. Baik, ketika berbicara tanfidiyah itu posisinya adalah lapangan. Kalau lapangan harus ngerti lapangan. Ibarat kata kayak kebulaan gitulah. Kebulaan dapur, kebulaan kiai. Ketika disuruh belanja ke pasar, kan harus ngerti cara menawar. Kalau nggak tahu cara belanja ke pasar, ya mudah-mudahan gemet pesena obeng kiai nanti. Nah, sama dengan tanfidiyah. Tanfidiyah itu harus paham betul situasi politik dan sebagainya, agar supaya amanah para masyayikh, amanah para ulama itu tersampaikan dengan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan. Matur sekelang pengintak Kiai. Sudah atas waktunya. Sudah mungkin hampir 1 jam kita ngobrol banyak nih Kiai. Ya, sudah banyak belajar ya. Ngiring ngopi bareng di podcast Suramadu Suara Madu.